Ya, apa tema kita malam ini? Eh, Muamalah ya Ustaz. Muamalah. Nah, insya Allah akan dijelaskan oleh Ustadz Muhammad Sabri. Beliau sudah hadir. Ya, kajian ini live dari Saudi. Sebelum kajian kita mulai, kami ingatkan kembali kepada para peserta yang akhwat agar tidak membuka kamera. Kemudian mari sama-sama kita konsentrasi, siapkan catatannya, dan jangan malu untuk bertanya, baik secara langsung ataupun bisa melalui tulisan di kolom chat yang ada di Zoom. Oke, Alhamdulillah Ustadz Muhammad Sabri Hafizahullah telah hadir. Kita langsung saja mulai kajiannya malam ini. Tafadhol Ustadz, masykurah. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa ba'd. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah, kemudian salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada Sayyidina Muhammad ibnu Abdullah, kepada keluarga beliau, para sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwati fillah azakumullahu jami'an. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah pertemukan kita kembali di majelis yang insyaallah Allah muliakan ini. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang riba ya. Bagaimana cara menganalisa riba dan apa saja yang termasuk ke dalam harta-harta ribawi. Mohon maaf mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum sempat Ana jawab ya karena dalam minggu ini disibukkan dengan ujian midterm ya, pertengahan semester. Ala kulihal jadi belum sempat untuk uh, menjawab beberapa pertanyaan dan keadaan juga agak lelah sebenarnya, namun ala kulihal bertemu dengan antum semua insyaallah menjadi suplemen untuk kembali bersemangat insyaallah. Insyaallah, Khatifillah jazakallah khairan, azakumullah. Ustadz. Ayyakum. Khatifillah azakumullah jami'an. Kita akan lanjutkan kajian kita. Kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang menghadirkan amalan saleh yang dengannya Allah ridho kepada kita, dan dengan ridho Allah, Allah masukkan kita dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Tamam. Terima Saya Ustaz. tamam. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Qala Abu Syuja' rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bi 'ulumihi fid dharain. Allahumma arhamna wa li walidina wa li syaikhina wa lil hadirin. Amin ya rabbal alamin. Pada pembahasan terakhir di poin fasal tentang riba ini, Abu Syuja' menyebutkan suatu jenis jual beli meskipun tidak termasuk jual beli riba ya, namun termasuk jual beli yang diharamkan. Beliau menyebutkan di sini wala yajuzu bai'ul gharari. Ya, di sini Abu Syuja' menyebutkan di poin terakhir di permasalahan riba ini tidak diperbolehkan jual beli gharar ya, jual beli gharar. Itu termasuk jual beli yang diharamkan. Apa itu gharar? Gharar ialah kullu ma juhila aqibuh atau aqibatuhu. Jadi segala sesuatu yang tidak ada kejelasan, yang ujungnya tidak jelas atau tidak diketahui secara jelas. Jadi adanya bisa jadi adanya
tipuan di situ antara untung besar-besaran atau rugi besar-besaran. Jadi dalam Islam jual beli yang ada unsur ketidakjelasan atau goror itu diharamkan. Goror yang bagaimana? Tentunya goror yang fahish, goror eh, yang banyak ya atau yang besar. Adapun ketidakjelasan yang sedikit dan itu hampir semua dalam muamalah itu terjadi, maka itu diperbolehkan karena kaidah al-qalilu ma'fuun anhu, setiap yang kecil itu dimaafkan. Ya, contoh goror yang kecil misalkan ketika membeli buah misalkan. Ya, secara umum buah kita akan tahu bahwasanya jika buahnya dengan ciri-ciri luarnya demikian dan demikian, misalkan kalau beli jeruk yang warnanya masih hijau misalkan, ya biasanya kalau yang warnanya hijau itu rasanya masam, itu sudah diketahui. Atau kalau yang kulitnya sudah kuning misalkan, itu insya Allah manis. Namun ada satu dua yang ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, dan itu goror tentunya, namun seperti itu dimaafkan. Namun jika gorornya besar, itu tidak diperbolehkan. Makanya nanti akan permasalahan goror ini masuk dalam semua bab muamalat, artinya semua jenis muamalat nanti itu diharamkan jika di sana ada unsur goror, ketidakjelasan. Maka Abu Syuja di sini menyebutkan salah satu jual beli yang diharamkan ialah jual beli yang ada unsur goror atau ketidakjelasan. Dan ini merupakan salah satu kaedah yang sangat besar yang dipakai dalam muamalat. Jadi semua jenis muamalat yang ada goror itu tidak diperbolehkan. Dan bagaimana jenisnya? Jual beli gharar misalkan, ya, mungkin kita telah menyebutkan di permasalahan yang lalu tentang bagaimana seseorang disyaratkan ketika dia jual beli harus memenuhi beberapa syarat, di antaranya ialah barang tersebut ialah maqdurut taslim, mampu untuk diserahkan, bisa serah terima. Seperti tidak boleh membeli atau menjual ikan yang ada di kolam misalkan, atau kolam yang besar ya, maksudnya nggak bisa diambil, atau menjual burung yang ada di udara. Seperti kalau zaman dahulu menjual budak yang kabur. Dia memiliki beberapa budak, budaknya kabur, kemudian dia bilang, siapa yang uh, dapat budak saya misalkan, atau saya jual budak saya yang kabur itu seharga 1 juta, silakan ambil sendiri, cari dia. Itu tidak diperbolehkan karena ada unsur goror, ketidakjelasan di situ. Karena bisa jadi dia mendapatkan atau dia tidak mendapatkan budak tersebut. Ya, kemudian juga disebutkan misalkan jual beli yang masuk goror ya, jual beli yang belum dimiliki barangnya oleh si penjual. Ya, dia menjual barang padahal dia belum beli, dia baru akan beli di pembeli pertama atau penjual pertama, setelah pembeli kedua itu membeli darinya. Setelah pembeli membeli darinya, baru dia beli barangnya dari penjual pertama, itu juga tidak diperbolehkan. Begitu pula disebutkan di dalam syarah kitab ini juga, di antaranya syarah Ithaful Arib, menyebutkan misalkan jual beli bil mulamasah. Jadi orang terdahulu ada yang namanya jual beli bil mulamasah. Dia, apapun yang dia pegang itu wajib beli, itu tidak diperbolehkan. Atau nanti bil munabadah, jual beli dengan lempar lempar barang. Kalau kena itu milik dia, kalau enggak kena maka tidak dapat apa-apa. Mungkin yang masyhur sekarang, banyak di antara kita yang pergi ke tempat perbelanjaan ya, pusat-pusat perbelanjaan yang memakai mesin untuk mengambil boneka ya. Jadi dia beli koin, misalkan satu koin harganya katakanlah misalkan 5.000. Jadi dia beli 3 koin. Memang kalau dapat harga boneka itu lebih mahal daripada harga koin. Maka dia pasang koin, kemudian dia memakai mesinnya untuk mengambil boneka. Dan kebanyakan gagal. Bahkan ada orang yang habis uang sampai ratusan ribu untuk mendapatkan tadi boneka tadi. Jika dapat dia untung, maka jika rugi maka jika tidak dapat dia rugi. Maka ini juga jual beli yang tidak diperbolehkan karena ada unsur goror di situ. Maka hukumnya haram. Ya, perhatikan banyak di antara kita yang mungkin berbangga atau menganggap ini sebagai sebuah permainan, ya. Senang-senang begitu, bahkan menguploadnya di status-status dengan bangganya begitu. Bahkan ketika dapat, ya, boneka yang dapat, nanti buat status tentang
ya pakai ayat Al-Quran atau hadis Nabi, misalkan man lam yashkurinna saya syukurillah, barang siapa yang tidak bersyukur atau dibersyukurlah dengan sedikit apa yang Allah berikan kepadamu. Masya Allah, itu jual beli yang diharamkan seperti itu, maka tidak diperbolehkan. Allah Ta'ala alam. Baik. Dipahami? Ada pertanyaan? Jelas ya? Jelas Ustadz, belum ada pertanyaan. Baik, tamam. Pada poin berikutnya, pada pasal berikutnya, Abu Syuja menyebutkan faslun khiyarul bay', tentang khiyar. Ada yang pernah mempelajari tentang khiyar ini? Apa itu khiyar? Silakan, bagi yang tahu silakan menjawab. Barakallahu fikum. Masya Allah. Ada yang tahu atau semuanya malu-malu? Insya Allah semuanya sudah tahu ya, cuman mungkin masih malu-malu. Silakan yang tahu. Yes. Pilihan ya Ustaz. Pilihan, tamam. Barakallahu fiki. Tidak berlama-lama ya, kita langsung jelaskan saja. Anda pikir tadi memang sudah banyak yang tahu, atau semuanya sudah tahu insya Allah, namun masih mungkin malu-malu ya. Khiyar secara bahasa itu artinya pilihan. Ya, pilihan. Bagaimana maksud khiyar dalam jual beli ini? Ialah pilihan yang diberikan oleh syariat kepada dua orang yang bertransaksi, ya, dalam jual beli ini, antara membatalkan transaksi itu atau melanjutkan transaksinya, ya, atau menyelesaikan transaksi tersebut, ya. Membatalkan atau menyelesaikan transaksi. Jadi dia itu pilihan antara membatalkan atau melanjutkan transaksi. Transaksi lanjut sampai selesai atau membatalkan transaksi yang sedang dilakukan antara dua pihak yang sedang bertransaksi, antara penjual dan pembeli dalam permasalahan di sini. Tentunya khiyar itu sangat banyak sekali ya jenis-jenisnya. Ini akan kita sebutkan insya Allah di kitab Mabsutat, ya, kitab-kitab yang besar. Namun dalam pembahasan Abu Syuja sini beliau hanya menyebutkan 3 jenis khiyar. Apa saja khiyar yang disebutkan oleh Abu Syuja? Beliau mengatakan wal mutabayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Dan dua orang yang sedang bertransaksi itu mereka di dalam khiyar, di dalam pilihan malam yatafarraqa, selama mereka belum berpisah. Ya, selama mereka belum berpisah. Jadi khiyar pertama ialah namanya khiyar majlis. Khiyar majlis atau tempat akad. Maksudnya bagaimana? Artinya ketika dua orang ini sedang bertransaksi dan masih berada di tempat akad ini, misalkan katakanlah di pasar atau di toko, itu jual belinya belum lazim. Artinya si pembeli masih bisa membatalkan apa yang dia beli tadi, si penjual juga bisa membatalkan apa yang dia jual selama mereka masih di majelis. Ya, artinya belum belum sah ya, kepemilikan uang yang diambil oleh si penjual, belum sah pula kepemilikan yang diambil, barang yang diambil oleh si pembeli selama mereka masih di majelis khiyar majelis ini. Artinya mereka masih bisa, salah satu di mereka masih bisa membatalkan ya jika masih berada di majelis yang sama. Dalilnya apa? Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, al-bayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Ya, dua orang yang sedang bertransaksi itu berada dalam pilihan atau khiyar antara melanjutkan atau menyelesaikan akad atau membatalkannya. Ya, malam yatafarraqa, selama mereka tidak berpisah dari majlis. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Jika seandainya mereka berdua jujur dalam jual belinya, jujur dalam menjelaskan barang-barang yang dia jual, dan jujur pula dalam
pembayaran menggunakan misalkan uang atau dulu menggunakan emas yang asli gitu ya, dinar maupun dirham yang asli, maka Allah akan berkahi transaksi keduanya. Dan jika salah satu di antara mereka itu menutupi ya dan berbohong kepada teman transaksinya, ya, maka Allah akan cabut keberkahan dari keduanya. Maka di sini selama masih berada di majelis, kita masih bisa membatalkan atau melanjutkan akad tersebut, tidak boleh ada pemaksaan di situ. Ya, tidak boleh ada pemaksaan karena masih berada dalam majelis. Nah, maka kedua belah pihak masih berada dalam khiyar, boleh melanjutkan atau membatalkan akad. Dan khiyar majelis tentunya berbeda berdasarkan majelis yang berdasarkan majelis yang ada sekarang. Mungkin beberapa tempat masih tempat tradisional, katakanlah pasar tradisional, maka mungkin masih bisa di situ setelah membeli, selama kita masih di tempat, kita kembalikan misalkan, atau tidak jadi masih bisa. Namun beberapa tempat seperti pemberjaan mal-mal lah katakanlah seperti itu, selama sudah kita beli, meskipun kita belum keluar dari tempat tersebut, mereka membuat syarat ya, syarat tidak boleh pengembalian dan seterusnya, dan itu berlaku. Artinya jika sudah kita ambil, itu khiyar ini tidak berlaku lagi karena ada syarat sebelumnya yang telah mereka syaratkan. Namun hukum ashar, ya khiyar majelis ini berlaku selama orang tersebut masih di majelis akad. Namun ketika ada syarat-syarat lain yang disebutkan sebelumnya dan kita secara tidak langsung telah menyetujuinya dengan mengambil barang di situ meskipun kita sudah tahu syaratnya, maka syarat itu berlaku. Allah taala alam. Kemudian Abu Syuja juga melanjutkan walahuma an yashtarital khiyara ila 3 ayyam. Dan bagi mereka berdua juga boleh membuat syarat ya sampai 3 hari. Ya, sampai 3 hari. Dan poin yang kedua disebutkan di sini adalah maksudnya adalah khiyar syarat. Ya, khiyar syarat. Di sini Abu Syuja menyebutkan misalkan membuat syarat 3 hari. Jadi khiyar syarat ini pilihan yang disepakati oleh si penjual dan si pembeli untuk memberikan syarat pada barang yang mereka transaksikan itu dengan syarat-syarat tertentu. Misalkan syaratnya saya akan coba dulu selama 1 minggu, boleh atau tidak gitu misal. Jika setelah saya coba 1 minggu dan barangnya cocok, maka transaksi itu kita lanjutkan. Jika barangnya tidak cocok, maka transaksi kita batalkan. Jika kedua belah pihak setuju, maka khiyar syarat ini berlaku. Ya, misalkan satu belah pihak tidak setuju, maka tidak berlaku khiyar. Intinya harus disetujui oleh dua belah pihak. Ya, misalkan syarat-syarat yang lain, saya disyaratkan saya beli semangka, ya, dengan jumlah berapa kilo misalkan, dengan jumlah yang banyak. Tapi saya syaratkan jika nanti saya belah semangkanya, ya, dan warnanya misalkan tidak sesuai dengan kriteria yang saya inginkan, misalkan bukan syaratnya harus begini, 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 maka semangkanya saya kembalikan misalkan. Maka itu diperbolehkan selama kedua belah pihak setuju. Dalilnya apa? Dalilnya diantaranya hadis daripada Jabir ya. Jadi beliau radhiyallahu taala anhu itu memiliki seekor unta yang sudah lelah atau sudah tua ya, agak susah untuk berjalan dalam perjalanan safar pulang ke Madinah. Maka Rasulullah SAW ingin membeli untanya Jabir dengan harga 2 dinar kalau salah dalam hadisnya disebutkan dalam Minhatul Alam, namun lupa matanya ya. Namun Jabir menolak, dia mengatakan saya tidak menjualnya wahai Rasulullah, namun saya memberikannya kepadamu sebagai hadiah. Maka Rasul tidak mau menerima hadiah, tapi harus dengan uang. Sehingga Jabir pun mengambil uang, menyetujui pembelian unta tersebut. Tapi dia mensyaratkan wasyaratu humlani ila ahli. Dia mengatakan aku mensyaratkan ya, aku menjual unta ini kepadamu tapi dengan syarat aku harus memakainya dahulu sampai ke kota Madinah. Jadi barangnya sudah dijual tapi disyaratkan saya akan pakai dulu
selama perjalanan ini sampai ke kota Madinah. Begitulah yang terjadi sehingga sampai ke kota Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan uang kepada Jabir dan beliau mengembalikan untanya. Ya, jadi setelah beliau beli Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau memberikan uang dan mengembalikan untanya, barangnya tidak diambil. Namun inti dari masalah ini ialah Jabir pada akad jual belinya beliau mensyaratkan yaitu satu syarat dengan memakai unta tersebut dalam perjalanan pulangnya ke kota Madinah. Maka ini namanya khiyar syarat. Misal seorang menjual rumah, maka disyaratkan, saya jual rumah ini dengan syarat saya akan tinggal dulu selama 1 bulan setelah akad ini, setelah saya menjualnya ke antum, dengan untuk proses pindah misalkan, atau menunggu selesai rumah baru, atau untuk mengangkat barang dan seterusnya, atau syarat-syarat yang lain. Saya menjual rumah ini kecuali misalkan beberapa perabot itu diperbolehkan. Intinya selama syarat itu tidak menyelisihi ya ketetapan dan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka itu termasuk syarat yang diperbolehkan, dan ketika dua belah pihak sudah setuju, maka kedua belah pihak harus melaksanakan syarat tersebut. Ya, al-muslimuna ala syurutihim. Muslim itu terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat. Illa syartan halala haraman, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram, atau harrama halalan, atau syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Sehingga jika syarat tersebut itu melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, itu tidak berlaku wa in syarradalaka alfa syartin, meskipun mereka mensyaratkan 1000 syarat. Ya, contohnya dalam kisah Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika beliau membeli seorang budak ya, kemudian dimerdekakan, Barirah ya. Nah, nama budaknya Barirah. Jadi beliau Aisyah radhiyallahu taala anha membeli Barirah untuk dimerdekakan. Kemudian tuannya Barirah ini, saya berikan permasalahannya ya. Jadi ada tuan budak ini, kemudian ada namanya Barirah si budak. Barirah ini seorang budak. Kemudian Aisyah ingin membeli si Barirah ini dari si tuan untuk dimerdekakan. Maka si tuan ini sebagai penjual, dia mensyaratkan, boleh saya jual si Barirah ini, ya, tetapi walaknya untuk kami. Jadi dalam ilmu faraid nanti ada namanya wala. Wala itu ialah salah satu asobah disebabkan kemerdekaan. Jadi ketika seseorang nanti tidak memiliki suami, tidak memiliki anak, tidak memiliki saudara, dan dia meninggal dan dulunya dia budak misalkan, ya, dan dia meninggal dan dulunya dia budak dan tidak ada ahli waris yang mengambil semua hartanya, maka hartanya nanti kembali kepada wala. Wala itu ialah orang yang memerdekakannya. Jadi orang yang memerdekakan seseorang itu mendapatkan harta dari budak yang pernah ia merdekakan ketika si budak ini tidak memiliki ahli waris yang lain. Ya, itulah namanya wala dalam ilmu faraid nanti ya. Ya, si tuan ini mensyaratkan, kamu boleh Aisyah membeli budak ini dan kamu merdekakan, tapi walaknya untuk saya. Sedangkan dalam syariat Allah, wala itu untuk yang memerdekakan, bukan kepada si tuan. Intinya siapa yang memerdekakan, walaknya untuk dia. Maka ketika tahu permasalahan ini sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka Rasulullah sangat marah dan mengatakan, siapa yang berani membuat syarat yang menyelisihi kitab Allah dan syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan barang siapa yang membuat syarat yang menyelisihi kitab Allah Subhanahu Wa Taala, maka syaratnya batil. Ya, maka syaratnya batil, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kembali kepada pembahasan kita, setiap akad yang kita buat ketika transaksi kita, ya, baik kita sebagai penjual atau pembeli, dan kita mensyaratkan syarat-syarat yang kita inginkan, yang kita sepakati bersama, terserah syarat apa saja, yang penting syarat tersebut tidak menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu namanya khiyar syarat. Nah, artinya ketika syarat tidak dipenuhi, nanti jual belinya tidak terjadi atau kita batalkan. Ya, wallahu taala alam. Bisa dipahami? Alhamdulillah bisa Ustaz. Jelas ya? Ada pertanyaan di sini?
Baik. Tamam jika tidak ada. Kita lanjutkan. Kemudian Abu Syam menyebutkan wa idza wujida bil mabi'i aibun falil mushtari radduhu. Dan apabila si pembeli menemukan kekurangan, aib, ya, kerusakan pada benda yang dia beli, maka dia boleh mengembalikannya. Maka di sini disebutkan sebagai khiyar aib. Khiyar aib. Jadi pilihan yang diberikan pada kedua belah pihak yang bertransaksi disebabkan suatu aib yang terjadi pada transaksi mereka. Ya, aib yang bagaimana para ulama menyebutkan aib alladzi yaqdah fi thamanil mabi'. Aib yang dapat mengurangi harga dari benda tersebut. Jika aibnya tidak mengurangi harga, maka tidak dianggap aib yang membolehkan khiyar. Misalkan dia beli motor, ya kebetulan dia beli buru-buru misalkan, baru pakai 1 hari, tiba-tiba misalkan mesinnya mati, tidak bisa dihidupkan. Ketika dibawa ke bengkel, ternyata memang mesinnya misalkan pernah terendam air, dan si penjual tahu hal tersebut, namun dia tidak menjelaskan aibnya kepada si pembeli. Maka ini boleh dikembalikan meskipun sebelumnya tidak diberikan syarat. Karena aib ini ialah alladzi yaqdah fi thamanil mabi', yang menurunkan harga benda yang dibeli tersebut. Ya. Meskipun tadi tidak dibuat syarat. Itu namanya khiyar aib. Karena dia merasa ditipu dengan barang yang dia beli, yang membeli barang yang harganya misalkan harusnya motor yang terkena air itu, yang sudah kena banjir harganya sekian dan sekian, dia malah beli 2 kali lipat daripada harganya, maka ini boleh dikembalikan. Ya. Namun apabila si si penjual sudah menjelaskan aib barangnya secara mendetail, dia sudah kasih tahu misalkan motor ini rusaknya ini. Dia pernah kena banjir dan seterusnya, namun si pembeli masih tetap membeli setelah tahu aib yang disebutkan, maka fala khiyara lahu. Maka tidak berlaku khiyar bagi si pembeli. Karena ketika dia sudah tahu, ya, ketika dia sudah tahu aib barang tersebut, namun dia tidak tetap membelinya, maka itu seolah-olah dia telah setuju atau telah mengikrarkan tentang keridhaannya terhadap aib yang terdapat pada benda tersebut. Dan ini berlaku pada jenis semua akad nanti, ya, termasuk insya Allah, ya, jika memang Allah masih memberikan kita kesempatan, misalkan dalam masuk ke dalam bab nikah nantinya, ketika setiap calon itu sudah diberitahu aib masing-masing, misalkan sang wanita memberitahu dia punya aib demikian dan demikian misalkan, atau laki-laki juga memberitahu aib ini dan ini. Dan ketika aib diberitahu, biasanya orang karena belum nikah, ya, ke apa-apa saya terima aibmu, apapun kekuranganmu saya terima dengan lapang dada. Ternyata setelah menikah, malah dia tidak sabar dengan aib itu, malah menjadikan aib tersebut alasan untuk perceraian. Ya, atau perempuan misalkan alasan untuk khulu, ya, untuk khulu ataupun faskhun nikah, membatalkan akad pernikahan tersebut tanpa harus mengembalikan mahar. Maka jika aib yang menjadi dasar fasakh tersebut sudah diketahui sebelumnya dan dia ridho, itu tidak boleh itu menjadi alasan. Artinya dalam proses nanti mahkamah syariah itu tidak dihitung. Tidak boleh. Karena dia sudah diberitahu aib sebelumnya. Ya. Misalkan sang calon laki-laki memberitahu saya ini adalah seorang yang impoten, ya, maka perempuan mengatakan tidak mengapa, yang penting kita hidup bersama dan seterusnya. Setelah menikah maka tidak sabar, maka tidak boleh itu menjadi alasan untuk fasakh atau membatalkan pernikahan, karena setiap aib yang diketahui, ya, sebelum akad itu terjadi dan akad masih berlanjut dengan pengetahuannya terhadap aib tersebut, itu ibarat seperti pengakuan bahwasanya dia telah ridha dengan aib yang disebutkan. Allah Ta'ala alam. Ada pertanyaan sampai sini? Ada Ustaz. Baik, Tafadhal. saya bacakan. Bismillah Ustaz, mohon penjelasannya.
Dalam bab jual beli gharar disebutkan bahwa ketidakpastian bisa membatalkan jual beli. Lalu bagaimana hukumnya dalam kasus jual beli bibit buah, misalkan bibit durian? Apakah termasuk gharar yang dilarang, Ustadz? Mengingat hasil panennya baru akan tampak di waktu yang akan datang. Sudah. لا اسمع ini dars. Baik. Berkaitan dengan jual beli tadi, jual beli bibit tanaman, apakah termasuk itu jual beli gharar? Maka itu kembali kepada siapa yang menjualnya. Jika seandainya memang penjualnya itu dikenal dengan orang yang sudah mahir dalam perkara ini, sudah terkenal kejujurannya, dan dia mengatakan pohon bibit-bibit ini diambil daripada misalkan dari benih-benih yang memang atau induk-induk yang memang itu sudah terbukti bagus misalkan berdasarkan kibrah pengalaman yang dia miliki, maka insya Allah itu tidak termasuk jual beli gharar. Namun jika seandainya itu dijual oleh orang yang tidak jelas dan dia sendiri tidak tahu itu dari mana, ya benihnya dari mana dia ambil atau bagaimana induknya terdahulu, ya bagaimana misalkan intinya semua yang berkaitan dengan barang yang dia jual, maka itu termasuk dalam jual beli gharar. Maka kembali dari siapa kita membelinya, apakah termasuk orang yang memang sudah dipercayai dalam perkara tersebut dan dia memang dikenal tidak berbohong, maka insya Allah itu bukan jual beli gharar. Wallahu taala alam. Baik. Yang lain? Kita lanjutkan sedikit lagi, insya Allah. Mungkin kita selesaikan berikutnya, kita lanjutkan di pertemuan ke depan. Ya, baik. Kesopanan nampak kecuali sudah nampak hasilnya atau sudah bisa dipakai begitu. Jadi intinya maksudnya di sini buah yang berada di pohon itu tidak boleh dijual selama belum bisa dimanfaatkan. Itu maksudnya. Penjualan yang bagaimana? Maksudnya adalah penjualan yang mutlak. Maksudnya mutlak bagaimana? Penjualan yang tidak diikat dengan syarat-syarat tertentu. Misal, jagung itu baru bisa dipakai secara umum kalau umurnya misalkan 3 bulan, katakanlah begitu misalkan. 3 bulan itu insya Allah sudah ada isinya. Berarti dia tidak boleh menjual misalkan 1 hektar jagung yang ada di kebunnya sebelum sampai waktu 3 bulan secara mutlak tanpa diikat dengan ikatan ataupun syarat-syarat tertentu. Namun bila diikat dengan syarat tertentu diperbolehkan. Misal kita perhatikan memang beberapa tempat orang itu menjual jagung muda untuk sayur misalkan. Maka dia mengatakan, saya beli jagung ente, jagung antum yang 1 hektar itu, yang masih umurnya 1 bulan atau 2 bulan, yang masih muda, dengan syarat saya langsung panen sekarang saat ini, karena langsung ambil manfaatkan karena saya jual untuk sayur, misal, maka diperbolehkan. Ya, atau misalkan dia membeli jagung yang harganya yang umurnya 1 bulan, ya meskipun secara zahir belum bisa dimanfaatkan, tapi dia katakan saya beli untuk makanan ternak, saya akan panen untuk makanan ternak, maka diperbolehkan. Tapi jika menjualnya misalkan dia menjual jagung yang dasar panen saat umur 3 bulan, dia menjualnya saat umur 2 bulan, ya
sekarang jagungnya deh, nanti baru saya panen setelah matang. Itu tidak boleh. Karena dikhawatirkan akan datang, nanti disebutkan dalam hadis itu namanya afah atau aha, datang penyakit. Ya, datang penyakit di situ sehingga rusak semuanya. Itu tidak diperbolehkan. Sehingga baru jual belikan ketika memang sudah bisa dimanfaatkan itu. Artinya jagungnya sudah berisi, dia menjual pun semuanya, meskipun setelahnya datang katakanlah ya kebakaran misalkan, satu kebun kebakaran semua, atau satu kebun kena banjir semua, itu tidak bermasalah karena ketika dijual itu sudah bisa dipanen. Namun yang membuat panennya tidak sempurna ialah si pembeli itu sendiri karena misalkan atau telat atau sengaja meninggalkan beberapa minggu lagi misalkan, nunggu lebih matang lagi sehingga datanglah kebakaran. Itu tidak. Intinya tidak boleh menjual buah yang masih berada di pohon ketika belum bisa dimanfaatkan. Ya, itu dalam jualnya penyebabnya ialah adanya ketidakjelasan nanti. Sehingga Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, naha an bai'i hatta yutlahuha, nahal ba'i wal mushtari. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melarang untuk menjual buah sampai bisa dimanfaatkan. Beliau melarang penjual dan juga melarang pembeli. Kenapa ini bisa terjadi? Karena Ustaz, ngapain kita beli misalkan buah yang belum bisa dimanfaatkan, atau misalkan katakanlah di rumah kita ada pohon mangga, ya, mangga yang bunganya banyak misalkan, dan mangga kita ini dikenal dengan mangga yang varietas bagus. Ngapain kita jual? Atau oke lah, ngapain kita beli? Pasti ya memikir juga ngapain kita beli. Maka dalam segi ilmu, sebagian orang yang ingin transaksi mengatakan kalau kita membelinya nanti kalau sudah nampak buahnya, itu harganya bakal mahal. Jadi sekarang kita ambil resiko deh. Resikonya bagaimana? Kita beli yang masih berbunga, langsung kita beli satu pohon ini saya beli misalkan 10 juta. Atau 2 juta lah, misalkan 2 juta. Masih berbunga. Jadi kalau buahnya nanti yang selamat ternyata banyak, dia untung besar. Kalau ternyata bunganya rontok semua, maka dia rugi. Itu memang pilihan yang dia ambil misalkan. Namun, ini dilarang dalam Islam. Tidak boleh menjual yang seperti ini, karena dikhawatirkan nanti tidak ada yang selamat satupun, atau malah selamat semuanya atau lebih banyak. Namun boleh menjual ketika sudah jelas apa yang diperjualbelikan. Saya beli buah mangga yang satu pohon ini yang buahnya sudah nampak semua. Saya perkirakan misalkan harganya 2 juta. Berdasarkan perkiraan buah yang ada di pohon, maka diperbolehkan. Atau menjual jagung yang disebutkan tadi, wallahu taala alam bisawab. Intinya tidak boleh menjual buah-buahan yang belum bisa dimanfaatkan saat itu. Wallahu taala alam. Kemudian poin terakhir, Abu Syuja' menyebutkan di sini wala bai'u ma fihi riba bijinsihi rotban illa laban. Dan tidak boleh menjual barang-barang yang mengandung unsur ribawi dengan jenisnya selama itu basah kecuali susu. Kita mungkin ini tidak berlaku pada masa kita ya. Karena zaman dahulu itu sering melakukan jual beli dengan sistem barter, memberikan barang, mengambil barang. Jadi di sini Abu Syuja' menyebutkan tidak boleh menjual buah yang memiliki dua jenis basah sama kering. Misalnya apa? Misalkan anggur, ada anggur yang masih basah sama yang sudah kering yang namanya kismis. Ya. Yang namanya kismis, atau misalkan jenis kurma, ada kurma yang namanya rutop. Kurma basah. Ada kurma yang sudah kering yang namanya tamar, atau diartikan dalam bahasa kita kurma. Kurma itu tamar. Artinya kalau sudah kering namanya kurma, kalau basah namanya rutop. Begitu pula anggur. Kalau masih basah namanya anggur, sudah kering namanya kismis. Ya, maka tidak boleh melakukan transaksi keduanya ketika salah satunya ini masih basah. Kenapa? Karena dikhawatirkan itu tidak akan sama. Karena anggur basah yang 1 kilo, apabila kering,
itu tentunya beratnya akan turun, tidak mungkin 1 kilo. Maka tidak boleh menukar anggur 1 kilo dengan kismis 1 kilo, itu hukumnya riba. Ya, kecuali laban disebutkan di sini. Kecuali laban. Kenapa pengecualian ini disebutkan di sini? Wallahu taala alam. Karena belum tahu dalilnya apa, namun Abu Syuja menyebutkan kecuali susu. Susu itu diperbolehkan. Selain beras susu, maka harus yang kering ditukar dengan kering, yang basah ditukar dengan basah. Tidak boleh menukar yang kering dengan yang basah karena di situ mengandung unsur riba. Wallahu taala alam bisawab. Ini pembahasan tentang khiyarul bai'. Setelahnya insyaallah kita akan masuk tentang jual beli salam biidznillah taala. Ya, mungkin nasihat terakhir atau sebelum kita tutup, mungkin sebagian ikhwah merasa pembahasan daripada muamalat ini ialah perkara yang jarang kita dengar atau sulit dipahami. Namun ala kulihat, beginilah salah satu manfaat belajar dari belajar kitab ya, bukan belajar tematik. Artinya semua pembahasan dalam syariat itu akan kita lewati, meskipun sebagiannya kita merasa kayak kurang urgen, sebagian itu urgen. Namun ala kulihat, semoga Allah memberikan kita kesabaran dalam menuntut ilmu, dan dengan sabar tersebut Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar dan ilmu yang bermanfaat. Karena salah satu syarat bagi penuntut ilmu ialah sabar. Sehingga kita perhatikan bagaimana dalam kisah Nabiullah Musa alaihissalam dengan Khidir ya alaihissalam, yang ketika Musa alaihissalam itu merasa dia mengaku bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam termasuk orang yang memiliki ilmu yang banyak. Maka Allah mengatakan kepadanya bahwasanya di sana terdapat hambanya yang lebih paham tentang ilmu ketimbang Musa. Maka Musa pun berangkat safar ya untuk menuntut ilmu daripada Khidir. Ya, yang Allah katakan dalam firman-Nya, "Idz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba." Aku akan terus berjalan ya sampai aku bertemu dengan dua laut ya, au amdiya huquba, ataupun jika seandainya tidak ketemu, aku pun tidak akan pernah berhenti sampai bertahun-tahun. Ini beliau akan cari Khidir ini sampai ketemu. Nah, ketika bertemu dengan Khidir, maka Khidir di sini menyebutkan syarat belajar dengan beliau. Apa kata beliau? Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sungguh engkau tidak akan sanggup bersabar denganku, kata Khidir alaihissalam. Artinya apa? Salah satu syarat untuk penuntut ilmu supaya menjadi talibul ilmi yang najih, orang yang memang bisa mendapatkan pemahaman yang benar dalam ilmu tersebut, ialah kesabaran. Ya, karena jika tidak bersabar itu mustahil mendapatkan ilmu. Ya, maka apa yang terjadi? Maka berlalulah Khidir dengan Musa alaihissalam, sampai mereka berdua bertemu dengan kapal. Maka Khidir pun melubangi kapal tersebut, menenggelamkannya. Ya, maka Musa pun merasa aneh. Ini kan secara tabiat manusia kok begitu? Ini kayak kurang ajar. Ketemu kapal orang kok dilubangi. Begitu. Ya. Maka Musa mengatakan, litughriqa ahlaha. Kenapa engkau melubangi kapal ini? Apakah untuk menenggelamkan orang yang naiknya nanti? Maka Khidir kembali mengatakan, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Engkau sulit memahaminya. Engkau tidak akan paham, maka bersabarlah, dan engkau sudah aku katakan engkau tidak akan sanggup bersabar bersamaku. Kemudian mereka berlalu sampai bertemu dengan anak kecil yang belum ada dosa, yang masih belum balik ya. Apa yang dilakukan oleh Khidir? Faqatalahu. Maka Khidir pun membunuh anak kecil tersebut. Ya. Maka Musa pun seperti tabiat manusia biasa, mereka mengatakan, kok bisa anak kecil nih yang masih lucu-lucunya, yang nggak ada masalah apa-apa, kok dibunuh? Ini kan kurang ajar. Maka Musa mengatakan, qatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Engkau membunuh seseorang yang masih suci, bukan karena dia membunuh orang lain, bukan kisos. Laqad ji'ta syai'an nukra, dan sungguh engkau telah melaksanakan sesuatu yang sangat mungkar sekali, buruk sekali. Maka Khidir mengatakan, alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bukankah telah aku katakan sungguh engkau tidak akan sanggup bersabar bersamaku. Sehingga Musa mengatakan, jika seandainya setelah ini aku bertanya lagi kepadamu, aku membantahmu lagi, ya, fala tusahibni qad balagta min ladunni udhra.
Ya, janganlah engkau menerimaku kembali. Ya, jika seandainya setelah ini aku bantah lagi, maka usirlah aku, istilah begitu. Sungguh engkau telah memberikan uzur beberapa kali kepadaku. Sampai mereka berjalan kembali, hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa'abaw an yudayyifuhuma. Sampai datang kepada penduduk suatu negeri, datanglah ke satu daerah, maka mereka berdua alaihi wasallam meminta makanan, ingin dijamu oleh penduduk negeri tersebut. Fa'abau, maka mereka tidak mau menjamu Musa dan Khidir alaihi wasallam. Fawajada fiha jidara yuridu an yanqadha fa'aqamah. Maka Khidir ketika berada di daerah ini, di kota ini, melihat suatu rumah yang sudah reot, ya, mau rusak, yang mau hancur, mau roboh. Maka Khidir tanpa disuruh, beliau pun langsung membangun kembali rumah ini. Maka Musa mengatakan, "Lau syi'ta latakhadta alaihi ajra." Ya, kalau kamu mau, kita minta upah saja supaya kita bisa makan. Maka Khidir mengatakan, "Hadza firaqu baini wa baini." Inilah ya perpisahan antara diriku dengan dirimu. Maka Khidir pun menjelaskan beberapa alasan beliau melakukan hal-hal yang dalam pandangan Nabi Musa itu hal yang buruk, yang tidak memberikan kesabaran, tidak sanggup sabarnya Nabi Musa terhadap perkara tersebut. Maka Khidir mengatakan, adapun kapal itu adalah milik orang miskin, dan di saat itu ada raja yang zalim, raja yang jahat, ya, pemerintah yang jahat, yang ingin merampas semua kapal milik orang miskin. Maka Khidir mengatakan, jika seandainya pemerintah tersebut mendapati kapalnya sudah bolong, pasti nggak akan diambil, sehingga si orang miskin itu masih bisa bekerja dengan kapalnya. Kemudian adapun anak kecil, kata Khidir, anak kecil tersebut jika dia besar nanti akan menyebabkan orang tuanya kufur, ya, dia anak yang buruk gitu. Maka Khidir pun membunuh anak kecil itu, berharap Allah akan mengganti kepada orang tuanya anak yang lebih baik. Adapun rumah tadi, maka Khidir mengatakan rumah itu ialah milik anak yatim, dua orang anak yatim yang ayah mereka adalah orang yang soleh, dan di bawah rumah tersebut terdapat harta, ya, dan Allah ingin harta tersebut mereka dapati ketika mereka sudah dewasa, sehingga Khidir pun membangun rumah itu sehingga mereka tetap tinggal di sana sampai mereka besar dan mendapatkan harta yang Allah simpan di bawah rumah tersebut. Maka dalam kisah ini Nabi kita Muhammad SAW menceritakan, ya, beliau mengatakan fi maqala sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya jika seandainya Musa itu bersabar, ya, lebih bersabar lagi, maka sungguh mungkin beliau akan mendapati lebih banyak sekali keajaiban daripada Khidir alaihi salam. Namun karena Musa tidak sabar, akhirnya beliau hanya selesai di beberapa perkara saja dan beliau pun pergi. Maka di sini para ulama kita menyebutkan bahwasanya ketika menuntut ilmu, syarat yang ataupun modal terbesar yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu ialah sabar. Ketika dia mendapati beberapa perkara yang mungkin tidak menarik hatinya, tidak membuat dia tertarik begitu, ya, atau mungkin sulit dipahami, maka bersabarlah. Mungkin dengan sabar itu, insya Allah Allah akan berikan kepada kita ilmu yang cukup besar nantinya, yang membawa manfaat yang cukup besar dalam kehidupan. Sehingga Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyebutkan, akhilan tanalal ilma illa bisittatin. Wahai saudaraku, sungguh engkau tidak akan pernah mendapati atau bisa menjadi seorang penuntut ilmu atau mendapati ilmu kecuali dengan 6 hal, ya. Zakaun wa hirsun, adanya kecerdasan, kemudian semangat, ya, kemudian ijtihad. Setelah semangat, dia itu berusaha mengulangi kembali, belajar kembali, menghafal apa yang dia pelajari, ya. Kemudian wabulghatun, adanya harta, sehingga disebutkan oleh para ulama kita, man talabal hadis aflas, barang siapa yang belajar ilmu hadis maka dia akan bangkrut, ya. Ya, habis duitnya untuk belajar, membeli kitab dan seterusnya. Kemudian suhbatu ustadzin, dan dekatnya kita dengan guru kita, bertanya, ya, hadir terus dan seterusnya. Kemudian waktu dulu zaman, dan panjangnya masa, kesabaran artinya. Tidaklah ilmu itu diperoleh dengan rahatil jasad, dengan istirahat tubuh maupun dengan senang-senang atau menganggap itu ilmu yang enteng sehingga kita bisa mudah memahaminya. Sehingga butuh perjuangan di situ. Maka memang bab muamalat ini termasuk
salah satu bab yang sangat sulit ya dalam bab fikih, dengan mungkin beberapa tasyabuhat, hal-hal yang mungkin tidak jelas, kemudian ada kesamaan antara bab ini dengan bab itu sehingga membuat kita bingung. Ya ala kulli hal, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita kesabaran ya dan semangat dalam belajar. Semoga dengannya Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Mungkin hari ini kita cukupkan ya. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita lanjutkan kembali di kajian kita dalam Bai'us Salam insyaallah taala. Jika ada pertanyaan kami persilahkan, jika tidak kami kembalikan pada moderator kita untuk menutup kajian ini. Baik, syukur Ustaz. Ini ada pertanyaan terakhir. Masih berkaitan dengan jual beli loror tadi, Ustaz. Terkadang seorang pembeli membeli bibit ini di pinggir jalan ketika sedang melakukan perjalanan jauh dan si pembeli tidak tahu apakah si penjual bibit dapat dipercaya atau apakah bibit yang akan dia beli benar-benar terjamin. Dalam kondisi seperti ini bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah melihat adanya sertifikasi bibit tersebut atau bagaimana Ustaz? Ya, bisa jadi seperti itu Allah taala. Jadi jika memang si pembeli itu sudah yakin, ya, ketika penjualnya mengatakan insya Allah ini barangnya bagus dan dia yakin, ya itu berarti sudah selesai. Apalagi misalkan ada sertifikasi di situ. Ya, dan karena pada dasarnya setiap mukmin itu ialah adlun ya. Setiap orang mukmin berdasarnya ialah orang yang adil, tidak berbuat zalim. Maka selama tidak diketahui di situ adanya keburukan dari si penjual, tidak terkenal dengan sifat dustanya dan seterusnya, maka hukum asalnya ialah adil. Ya, maka orang adil itu bisa dipegang ucapannya, apalagi misalkan dia menampilkan sertifikat-sertifikat seperti itu, ya, insya Allah itu tidak termasuk jual beli gharar. Allah taala alam. Baik, kami ucapkan jazakumullahu khairan